hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Tian harap semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Kita akan belajar mengenai kalimat petunjuk. Kalimat petunjuk adalah kalimat yang untuk mengerjakan atau membuat sesuatu dengan urutan yang sistematis. Sehingga apa yang dimaksud dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar. Jadi kalimat petunjuk ini adalah kalimat bagaimana cara mengerjakan atau membuat sesuatu. Dan biasanya itu ada urutannya. Merupakan contoh kalimat petunjuk, yaitu bagaimana cara menjemur pakaian. Yang pertama, peras pakaian yang sudah dicuci. Kemudian, yang kedua, kibaskan pakaian yang sudah diperas. Yang ketiga, baliklah pakaian hingga jahitannya di luar. Yang keempat, gantungkan pakaian pada tiang jemuran. Nah, itu tadi kalimat petunjuk dalam menjemur pakaian. Kemarin, anak-anak juga sudah belajar mengenai kalimat petunjuk, yaitu cara mengepel lantai. Kita akan belajar bagaimana cara membedakan bunyi kuat dan lemah melalui alat musik. Tetapi sebelumnya kita akan belajar macam-macam dari alat musik dan bagaimana cara memainkannya. Alat musik ada bermacam-macam. Ada yang besar, ada juga yang kecil. Ada yang dimainkan dengan cara dipukul, ada yang ditiup, ataupun dipetik. Ada pula yang dimainkan dengan menekan tutsnya. Contoh alat musik yang dipukul ada kendang, gong, rebana, tamborin, dan masih banyak lagi. Alat musik yang bisa ditiup apa ya anak-anak kira-kira? Ya, ada seruling, harmonika, saksofon. Kemudian alat musik yang dipetik ada gitar, kecapi, harpa. Sedangkan alat musik yang harus ditekan tutsnya itu ada pianika, piano. Nah, alat musik yang dipukul disebut dengan perkusi. Jadi, perkusi itu adalah alat musik yang dipukul. Ada perkusi yang dipukul dengan tangan.
Ada pula perkusi yang dipukul dengan alat. Kan contoh alat musik yang dipukul atau perkusi. Yang pertama ada marakas. Marakas dipukul ke tangan atau digoyangkan untuk menghasilkan sebuah bunyi. Yang selanjutnya ada triangle. Triangle ini harus dipukul dengan tongkatnya untuk menghasilkan bunyi. Jadi tongkat dan triangle ini berasal dari bahan besi. Yang selanjutnya ada drum. Drum untuk menghasilkan bunyi harus dipukul dengan stick. Dan sticknya itu biasanya berasal dari bahan kayu. Ada simbal. Simbal ini harus dipukul dengan stick atau diadu untuk menghasilkan bunyi. Yang kelima ada tamborin. Tamborin bisa dipukul ataupun digoyangkan. Yang keenam ada rebana. Rebana ini untuk menghasilkan bunyi harus dipukul dengan tangan. Nah, marakas, triangle, drum, simbal, tamborin, rebana ini merupakan beberapa contoh dari alat musik perkusi. Alat musik yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Bedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Pada alat musik marakas, anak-anak bisa menghasilkan bunyi kuat dan lemah, yaitu dengan cara menggoyangkan marakas dengan kuat, maka bunyi yang dihasilkan pun juga kuat. Jika marakas digoyangkan dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan juga lemah. Jadi, saat anak-anak menggoyangkan marakas dengan kuat, dapat menghasilkan bunyi yang kuat. Saat anak-anak menggoyangkan marakas dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan pun juga lemah. Pada alat musik rebana, jika anak-anak memukul rebana pada bagian tengahnya, maka akan menghasilkan bunyi yang kuat. Kalau anak-anak memukul bagian rebana yang tengah dengan kuat, bunyi yang dihasilkan juga kuat. Jika anak-anak memukul rebana di bagian pinggir rebana dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan pun juga lemah. Jadi, saat anak-anak memukul bagian tengah rebana, bunyi yang dihasilkan itu adalah bunyi kuat. Tetapi jika memukul rebana pada bagian pinggir dengan lemah, maka bunyi yang dihasilkan pun lemah. Membantu orang tua seperti yang dilakukan oleh Lani membantu ibunya menjemur pakaian merupakan salah satu kewajiban anak. Jadi kewajiban anak ini adalah membantu orang tua. Bukan artinya membantu mencari uang ya anak-anak, tetapi membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contohnya, membantu menjaga adik, membantu menyapu, membantu membersihkan kaca dengan kemoceng, dan masih banyak lagi.
Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Mengikuti aturan baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat adalah sikap yang terpuji. Anak yang taat dan patuh pada aturan disebut anak yang disiplin. Jadi kalau anak-anak sudah mentaati ataupun mematuhi aturan dan melaksanakannya dengan baik, artinya anak-anak sudah disebut sebagai anak yang disiplin. Contoh perilaku disiplin. Berikut ini ada beberapa contoh dari perilaku disiplin. 1. Tidur dan bangun tepat waktu. 2. Membantu orang tua, seperti yang tadi Butian katakan, yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. 3. Merapikan mainan setelah bermain. 4. Belajar dan mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. 5. Merapikan tempat tidur dan kamar. Itu tadi beberapa contoh dari perilaku disiplin. Aturan di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, anak, semua harus mematuhi aturan yang ada di rumah. Aturan yang ada di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru-guru, para siswa, maupun penjaga sekolah. Begitu juga dengan aturan di masyarakat, berarti yang mematuhi juga harus seluruh masyarakat. Setiap aturan itu dibuat agar kehidupan di rumah maupun di sekolah atau di masyarakat bisa berjalan dengan teratur. Hidup juga menjadi lebih aman, tentram, dan damai. Bagaimana menghitung 28 dikurangi 12? Mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. 28 sama dengan 20-an ditambah 8 satuan. 12 sama dengan 10-an ditambah 2 satuan. Lalu kita kurangi satuan dikurangi satuan. 8 dikurangi 2 adalah 6, 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 28 dikurangi 12 sama dengan 16. Yang selanjutnya 24 dikurangi 13. Anak-anak tuliskan 24 itu puluhannya berapa, satuannya berapa. 13 puluhannya berapa, satuannya berapa. 24 20-an 4 satuan. 13 10-an ditambah 3 satuan. Anak-anak kurangi dari satuan dikurangi satuan. 4 dikurangi 3 hasilnya 1. Kemudian 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 24 dikurangi 13 sama dengan 11. Yang berikutnya 29 dikurangi 15. Masih sama seperti soal sebelumnya. 29 20-an ditambah 9 satuan.
15 1 puluhan ditambah 5 satuan. Lalu anak-anak kurangi. Satuan dikurangi satuan. 9 dikurangi 5 hasilnya 4. 2. Kemudian ditutup 1 hasilnya 1. Jadi saat pengurangan anak-anak bisa memakai jari tangan lalu saat mengurangi ditutup. Hasilnya 14 ya anak-anak. Kemudian di soal berikutnya 43 dikurangi 11 sama dengan titik-titik. 43 40-an ditambah 3 satuan. 11 sama dengan 1 puluhan ditambah 1 satuan. Kemudian anak-anak kurangi dari satuan. 3 ditutup 1 hasilnya 2. 4 ditutup 1 hasilnya 3. 3 puluhan ditambah 2 satuan yaitu 32. Jadi 43 dikurangi 11 hasilnya 32. Yang kemudian soal yang keempat 23 dikurangi 13. 23 sama dengan 20-an ditambah 3 satuan. 13 sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. Anak-anak masih sama. Kurangi dari satuan dikurangi satuan. 3 ditutup 3 sama dengan 0. 2 ditutup 1 sama dengan 1. 1 puluhan ditambah 0 satuan jadinya 10. Jadi 23 dikurangi 13 sama dengan 10. Soal yang kelima 24 dikurangi 22. 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. 22 20-an ditambah 2 satuan. Satuan dikurangi satuan, 4 ditutup 2, hasilnya adalah 2. Puluhan dikurangi puluhan, 2 ditutup 2, hasilnya adalah 0. Jadi 24 dikurangi 22 adalah 2. Demikianlah penjelasan materi dari tema 6, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Butian harap anak-anak sudah memahami materi hari ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Butian berikan. Tetap semangat belajar dari rumah dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.